Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan saya di sini, Bu Titi Sutiana SPD, pelajaran kewirausahaan. Sebelum KBM dimulai, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, anakku sekalian, materi kali ini mengenai desain barang dan jasa. Terlebih dahulu, apa sih sebenarnya arti desain itu sendiri? Ya, desain itu biasa diterjemahkan sebagai seni terapan, yaitu arsitektur. Mungkin kalian juga pernah dengar arsitektur dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Dalam sebuah kata desain bisa digunakan baik sebagai kata benda maupun kata kerja. Sebagai kata kerja adalah desain, mendesain, memiliki arti proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Ya, jadi di sini kita sebut orangnya adalah mendesain atau seorang arsitektur. Jadi harus benar-benar menciptakan sebuah objek yang baru, benar-benar baru, tidak menjiplak atau plagiat, ya, karena itu adalah hal yang tidak baik. Itu pengertian dari desain itu sendiri. Nah, barang dan jasa. Arti barang itu sendiri adalah barang yang bisa dilihat, dipegang, dan bisa dipindah-pindahkan. Dan jasa adalah merupakan pelayanan, ya kan, memberikan kepuasan kepada para konsumen. Itu biasanya mengandalkan tenaga, ya kan, keahlian, skill. Nah, kalau barang itu sendiri adalah barang yang dijual harus memiliki desain produk yang baru. Di sini desain produk yang baru merupakan hal yang penting sekali bagi kelangsungan hidup sebagian besar perusahaan. Nah, berarti perusahaan itu bergantung kepada seseorang yang mendesain atau seorang arsitektur yang menciptakan objek-objek baru. Nah, yang kedua, keunggulan bersaing dan keuntungan usaha tergantung pada desain dan kualitas sebuah produk, baik berupa barang maupun berupa pelayanan jasa. Kalau desain dengan bagus, ya, seorang pendesain bagaimana caranya untuk mendesain suatu produk yang bagus. Karena kalau desain yang bagus lebih menarik, entah dari warnanya, bentuknya, gambarnya, otomatis itu akan membuat seseorang itu tertarik dan ingin melihatnya, ya kan, dan bahkan mungkin bisa juga ingin membelinya. Dengan desain yang bagus, otomatis barang yang di dalamnya juga adalah memiliki kualitas yang cukup baik atau cukup bagus, sehingga barang tersebut akhirnya menjadi lebih mahal harganya, karena memang benar-benar dibuat oleh seorang ahli, ya kan. Misalnya contoh, ya, mendesain sebuah HP. HP pertama kali kita kenal nggak ada yang namanya Android, cuman hanya telepon-telepon saja, ya kan. Semakin kesini kebutuhan komunikasi semakin banyak. Penelitian tahun 2500 pengguna, ya kan, adalah sebesar 3 miliar dari jumlah manusia yang di dunia, ya. Jadi benar-benar membutuhkan yang namanya telekomunikasi, yaitu lewat HP. Jadi semakin setiap tahun selalu memberikan desain yang bagus atau memberikan warna yang bagus. Misalnya contoh HP yang ini, ya. HP yang ini katanya RAM-nya sekian, bisa membuat foto atau gambar yang lebih bagus. Terus kalau HP itu, ya kan,
Kita di sini tidak menyebutkan produk, HP ini dan itu. Nah, saling bersaing, ya, memberikan kelebihan atau kebaikan dari masing-masing HP. Nah, mendesainnya juga tidak gampang, ya kan, membutuhkan orang-orang yang ahli di dalamnya untuk mendesain sebuah HP. Tujuannya apa? Untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Kalau HP itu sendiri sudah lengkap dengan segala macam aplikasi ini dan itu, otomatis kita lebih mudah dan lebih gampang menggunakannya. Tapi ingat, barang yang bagus, desain yang bagus, otomatis harganya juga lebih mahal. Ya, semua tergantung kita sebagai konsumen. Tinggal memilih yang mana. Kalau yang lebih bagus ya merek ini, atau yang biasa saja merek itu. Nah, oleh karena itu keterkaitan antara pengembangan produk dengan pilihan teknologi proses sangat penting, artinya dalam kemajuan sebuah perusahaan, ya. Nah, itu pengertian dari desain barang dan jasa. Kita masuk yang ke selanjutnya mengenai daur hidup produk. Nah, barang yang kita jual, ya, kita seorang pengusaha, entrepreneur, ya. Tadi sudah dicontohkan dengan yang lain, dengan HP sudah saya ganti. Di sini kita masuk ke daur hidup produk. Yang pertama, tahap perkenalan. Kedua, tahap pertumbuhan. Ketiga, tahap kedewasaan. 4, tahap penurunan. Yang pertama, tahap perkenalan. Pada tahap perkenalan, volume penjualan memang sangat rendah, ya kan? Kenapa? Karena dalam usaha yang pertama itu adalah memperkenalkan produk, bukan mencari keuntungan atau hasil dari penjualan. Tujuannya memperkenalkan produk kita kepada konsumen, memberitahukan atau menginformasikan bahwa saya memiliki barang dengan kualitas tinggi, dengan desain yang begitu bagus, ya, dan memiliki posisi keunggulan yang bersaing, ya. Karena posisi yang memonopoli, karena belum ada pesaing yang masuk ke dalam pasar. Jadi kita sangat mudah, maka strategi pemasaran adalah mendapatkan keuntungan maksimal dengan menetapkan harga yang tinggi. Perkenalan, terserah dengan cara apa mempromosikannya, apa lewat sosial media, apa lewat media elektronik, misalnya televisi, atau kita bertatap muka langsung di mall, gitu kan, atau mendatangkan langsung ke konsumennya, ya. Itu tahap perkenalan. Jadi memperkenalkan produk kita, ya, dengan barang kualitas baik. Nah, yang selanjutnya adalah tahap pertumbuhan. Pada tahap pertumbuhan, volume penjualan meningkat, ya, diiringi dengan pembatasan ragam produk. Biasanya masa pertumbuhan itu grafiknya agak meningkat. Perkenalan, pertumbuhan, ya. Di sini produk kita sudah hampir banyak dikenal oleh konsumen. Karena apa? Satu, barang kita bagus. Dua, memiliki desain juga yang cukup bagus, ya, karena kita memiliki arsitek atau desain yang bagus pula, sehingga barang yang diproduksi adalah bagus. Karena apa? Tujuan kita supaya konsumen tidak merasa dirugikan. Kadang kita membeli barang yang harganya mahal, ternyata barangnya tidak bagus. Itu sangat-sangat membuat kita tidak akan membeli barang tersebut, ya kan? Jadi setiap barang pertama yang dikeluarkan bagus itu harus bagus terus dalam tahapan, ya. Tahap pertumbuhan itu sudah mulai meningkat, sudah mulai dikenal oleh konsumen yang lain. Selanjutnya tahap
tahap tahap kedewasaan atau pendewasaan. Pada tahap kedewasaan, volume penjualan mencapai titik maksimal dan produk telah menjadi barang komoditi dengan ragam yang lebih sedikit. Nah, di sini puncaknya dari tahap kehidupan produk adalah dewasa, udah meningkat di atas. Ya. Hampir 100%, tidak, mungkin 95 ya. Itu produk kita sudah hampir terkenal oleh konsumen dan menjadi barang kebutuhan, tetapi dengan ragam yang lebih sedikit. Karena apa? Mungkin konsumen akan bingung. Kalau kita membuat produk yang udah muncul satu, terus muncul lagi yang lain, nah itu akan membuat konsumen bingung. Ini produk mana yang lebih bagus? Ya, produk pertama kah, kedua, atau yang ketiga? Kita buat dulu satu, sampai orang sudah terkenal, sudah lama, baru kita keluarkan produk yang baru dengan desain baru, dengan menjanjikan yang lebih bagus. Ya, jangan sekaligus. Jadi kita tunggu dulu. Nah, pendewasaan itu seperti itu. Produk yang pertama sudah terkenal banyak dan kita juga sudah mendapatkan keuntungan yang lumayan, baru kita keluarkan lagi produk yang baru. Menjanjikan juga sama, ya. Jangan hanya iming-iming saja, jangan hanya janji-janji saja, ternyata produk tersebut tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Jangan sekali-kali suka menipu konsumen, karena kalau sekali konsumen merasa tertipu, dia tidak akan lagi membeli barang tersebut. Karena sudah sangat mengecewakan, walaupun dengan harga murah, harga mahal aja sudah mengecewakan, apalagi dengan harga yang murah. Ya, itu tahap pendewasaan. Yang terakhir adalah, jadi ada 4 tahap penurunan. Nah, penurunan ini di mana dalam usaha itu pendewasaan kalau bisa kita stuck, diam, jangan sampai menurun, ya. Karena apa? Orang usaha itu memang seperti itu siklusnya, naik, udah gitu jatuh turun. Kalau bisa kita jangan, minimal mempertahankan pendewasaan kita, ya. Puncak suksesnya kita pertahankan. 1, kualitas nomor 1 harus benar-benar dipertahankan, jangan sampai diturunkan kualitasnya, ya, baik barang maupun jasa. Jangan sekali-kali menurunkan, otomatis kalau sampai kualitasnya diturunkan mengakibatkan konsumen tidak akan percaya lagi oleh barang-barang tersebut. Ya. Nah, jangan sampai ada usaha yang dalam tahap penurunan, karena prosesnya lagi nanti susah. Udah jatuh terus bangun lagi susah. Kalau bisa dipertahankan. Nah, itu dipertahankannya itu kita munculkan produk-produk yang baru dengan kualitas yang lebih dari produk yang pertama. Begitu, jangan sampai turun. Disitulah tugas orang yang mendesainnya. Ya, emang harus penuh dengan kreativitas dan inovasi atau inovatif, ya. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.